Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husain Alatas 12 IP1 akan menjelaskan garis besar tentang Orde Baru dan Reformasi. Yang pertama kita mulai dari Orde Baru. Orde Baru lahir saat diterbitkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru itu bertujuan meletakkan kembali tutunan seluruh kehidupan rakyat dan bernegara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Baru ini erat kaitannya dengan masa pemerintahan Soeharto, yang dimana 11 Maret 1966 ia mendapatkan surat perintah langsung dari Soekarno untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara yang saat itu lagi kacau. Pada dasarnya, pemerintahan Orde Baru yang merupakan tatanan yang ada dalam kehidupan rakyat Indonesia, bangsa dan bernegara diletakkan sebagaimana mestinya dalam ideologi dan Pancasila dengan kembali mengicau pada Undang-Undang 1945 untuk perbaikan-perbaikan terhadap penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau dan membangun kembali kekuatan Indonesia dengan membangkitkan dan menumbuhkan kembali mempercepat pembangunan bangsa Indonesia serta mengembalikan Indonesia ke jalan yang lurus dengan tuntunan yang dikenal sebagai tuntunan rakyat. Oke, selanjutnya kita lanjuti dengan reformasi. Mulai dari reformasi ini berasal dari kata reformation, yaitu akar atau reform, sedangkan harfiah reformasi ini mempunyai suatu gerakan yang memformat ulang, menata hal-hal yang keluar dari hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma ke pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai harapan. Syarat dilakukannya reformasi itu yang pertama itu adanya sesuatu penyimpangan berdasarkan suatu kerangka struktural tertentu. Gerakan reformasi juga akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Reformasi ini dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan esa yang maha esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tujuannya reformasi ini itu melakukan perubahan secara serius, secara bertahap untuk menemukan nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menata kembali struktur kenegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh rakyat bangsa. Peranan Pancasila sebagai paradigma reformasi apabila dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil pula. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia sebagai dasar negara Pancasila sebagai landasan kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Jadi sekian untuk pembahasannya garis besar tentang Orde Baru dan Reformasi. Sekian dari saya Husain Alatas 12 IPS 1 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.